Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-105. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, hampir saja Laksono tidak mampu mengendalikan dirinya, tetapi kemudian Laksono itu menyadari bahwa anak muda itu telah benar-benar menjadi ketakutan. Karena itu, maka Laksono pun telah melepaskannya dan berkata, "Aku akan datang lagi ke lingkungan ini. Jika kau masih berbuat sebagaimana kau lakukan sekarang, maka aku akan menghancurkanmu. Katakan kepada ayahmu bahwa aku akan tetap berbuat tanpa harus tunduk kepadamu dan kepada ayahmu. Di sini tentu ada paugeran yang berlaku bagi setiap orang, termasuk kau dan ayahmu, sehingga kalian tidak dapat berbuat sekehendakmu sendiri." Anak muda itu tidak dapat menjawab sama sekali. Tangisnya justru menjadi-jadi. Rasa-rasanya anak muda itu tidak lagi merasa malu. Orang yang menyaksikan peristiwa itu memang menjadi berdebar-debar. Mereka yakin bahwa orang-orang yang berani melawan anak muda itu tentu orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Namun yang perasaannya terguncang bukan saja anak muda yang menangis itu, tetapi 3 orang anak muda yang telah dihajar oleh ketiga pengawal anak muda yang menangis itu pun menjadi sangat gelisah menghadapi kenyataan ini. Mereka tidak dapat mengerti kenapa kedua anak muda yang berpakaian kusut itu tidak berbuat sesuatu atas diri mereka ketika mereka memperolok-olokkan orang tua yang bongkok yang justru mencegahnya. Jika saja kedua anak muda itu tidak dapat dikendalikan oleh orang yang bongkok itu, maka mereka bertiga akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Sementara itu, Laksono telah melepaskan anak muda yang menangis itu, sedangkan Manggada pun telah bergeser menjauh. Ki Pandi yang telah memberikan obat kepada salah seorang pengawal yang dadanya terluka di dalam itu pun telah bangkit dan berdiri pula. "Marilah," berkata Ki Pandi, "kita tinggalkan saja tempat ini. Kita tidak mempunyai kepentingan apa-apa lagi di sini." Manggada telah melangkah mendekati Ki Pandi, tetapi Laksono justru melangkah mendekati ketiga orang anak muda yang telah memperolok-olokkan Ki Pandi yang masih saja bingung menghadapi kenyataan itu. Laksono yang kemudian berdiri di hadapan ketiga orang anak muda itu berkata, "Sekarang kalian bangkit berdiri." Ketiga orang anak muda itu pun benar-benar menjadi ketakutan. Karena itu, mereka pun dengan gemetar telah bangkit berdiri pula, betapapun tubuh mereka masih merasa nyeri. Tiba-tiba Laksono telah menyambar ikat kepala mereka, membantingnya di tanah dan menginjaknya. Sambil mengusap kepala ketiga orang anak muda itu, ia berkata, "Tiba-tiba saja aku ingin mengusap kepala kalian. Kepala anak-anak muda yang tidak lebih dari pengecut. Kenapa kalian sama sekali tidak berani melawan? Apakah kalian hanya berani memperolok-olokkan orang tua yang kau anggap tidak berdaya? Atau kau anggap pengemis sebagaimana dikatakan oleh anak cengeng itu?" Ketiganya sama sekali tidak menjawab.
Mereka pun sama sekali tidak berbuat apa-apa ketika kepala mereka diguncang-guncang oleh Laksono. Ketiga anak muda itu melangkah mundur, wajah mereka menjadi tegang. Sementara anak muda yang baru masuk bersama dua orang itu masih berdiri di pintu gede itu. Ki Pandi hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, sementara Manggada hanya memandanginya saja. Namun akhirnya Ki Pandi itu memberinya isyarat untuk meninggalkan anak-anak muda itu. Bertiga mereka pun kemudian bersiap meninggalkan gede itu dengan meninggalkan berbagai macam kesan di hati orang-orang yang menyaksikannya. Bahkan orang yang umurnya sebaya dengan Ki Pandi itu melangkah mendekatinya sambil berkata, "Maafkan aku, Kisanak. Aku tidak mengenal Kisanak sebelumnya. Jika Kisanak tidak berkeberatan, apakah Kisanak dapat memberitahukan kepadaku siapa Kisanak itu sebenarnya?" Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Kami adalah pengembara yang tidak berarti apa-apa. Tetapi peristiwa ini telah sangat menarik perhatian kami, sehingga agaknya kami akan sering lewat jalan ini." Demikianlah, sejenak kemudian maka Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksono untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pun kemudian melangkah menyusuri jalan panjang. Namun kemudian mereka berbelok memasuki jalan yang lebih kecil. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, mereka menyadari bahwa apa yang terjadi telah menjadi tontonan orang banyak. Bukan saja orang-orang yang ada di gede itu, tetapi orang-orang yang kebetulan lewat juga berhenti untuk menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan Ki Pandi dan juga Manggada serta Laksono telah bertemu dengan 4 orang prajurit berkuda yang berpacu menuju ke arah yang berlawanan. Sebenarnya lah bahwa ternyata ada juga yang melaporkan peristiwa itu ke sebuah barak prajurit, sehingga Senopati yang mendapatkan laporan itu telah mengirimkan 4 orang prajurit berkuda untuk melerai keadaan. Namun ketika mereka sampai di gede itu, maka perkelahian pun sudah berhenti. Tetapi para prajurit itu masih menemukan orang-orang yang telah terluka, serta anak-anak muda yang kesakitan. Juga anak muda yang telah menangis itu, meskipun sudah berhasil menguasai gejolak perasaannya, sehingga tangisnya pun telah berhenti. Dari orang-orang yang masih mengerumuni halaman gede itu, meskipun dari jarak yang tidak terlalu dekat, para prajurit telah mendapat keterangan apa yang telah terjadi. Karena itu, para prajurit itu minta pemilik gede itu datang ke barak untuk memberikan keterangan tentang perkelahian di gedenya itu. Tetapi 3 di antara para pelaku itu sudah pergi, berkata pemilik gede itu. "Nanti di barak kau akan dimintai keterangan selengkapnya," berkata prajurit yang tertua. Sementara itu, Ki Pandi, Manggada, dan Laksono sudah berjalan semakin jauh. Para prajurit itu memang tidak berusaha mencarinya. Mereka pun sudah mengenali anak muda dengan ketiga orang pengawal itu, sehingga para prajurit itu sudah mengira bahwa anak muda itulah yang bersalah. Namun ia agaknya telah terbentur pada sekelompok orang yang berilmu tinggi, sehingga ketiga orang pengawalnya itu tidak berdaya sama sekali. Kepada anak muda yang cengeng itu, prajurit yang tertua berkata, "Kau pun setiap saat diperlukan harus datang ke barak." Anak muda yang sudah tidak menangis lagi itu berkata, "Aku akan memberitahukan kepada ayahku atas perlakuan kalian."
prajurit itu ternyata telah tersinggung. Meskipun mereka mengetahui siapakah ayah anak itu, serta hubungannya yang luas dengan para senopati dan pemimpin di Pajang itu. Namun dalam menjalankan tugasnya, prajurit itu tidak mau direndahkan. Karena itu, maka prajurit yang tertua itu mendekatinya sambil berkata, "Coba katakan sekali lagi, maka aku akan menyumbat mulutmu dengan pedangku." Anak muda itu menjadi ketakutan kembali, bahkan mulutnya mulai bergetar dan matanya mulai mengembun lagi. Tetapi prajurit itu tidak mau memperpanjang persoalan. Ia pun kemudian telah mendekati 3 orang anak muda yang masih kesakitan sambil berkata, "Kalian pun harus bersiap-siap dan datang jika kalian kami panggil." "Kami akan melakukannya," jawab ketiganya hampir berbareng. Demikianlah, maka para prajurit itu pun meninggalkan kedai itu. Sedangkan orang-orang yang berkerumun pun telah pergi pula satu persatu. Sedangkan ketiga anak muda yang kesakitan itu pun dengan sisa tenaganya berusaha untuk menjauhi tempat itu pula. Yang tinggal kemudian hanyalah anak muda dan ketiga orang pengawalnya. Seorang yang berpura-pura tidak dapat bangkit itu telah berdiri. Yang lain pun mulai dapat bangkit dan duduk sambil bersandar pada tangannya. Pengawal yang dadanya terluka di dalam itu sudah menjadi bertambah baik pula setelah Kipandi mengobatinya. Pemilik kedai dan pelayan-pelayannya lah yang kemudian berusaha menolong mereka dan membawanya ke dalam kedai. Dalam pada itu, Kipandi, Manggada dan Laksono sudah menjadi semakin jauh. Mereka tidak lagi mengikuti jalan induk yang akan sampai ke pintu gerbang kota yang lain, tetapi mereka telah memilih jalan yang lebih kecil dan keluar dari kota Pajang lewat pintu gerbang samping yang lebih kecil. Satu hal yang tanpa kalian sengaja, tetapi dapat memberikan petunjuk penting bagi kalian, berkata Kipandi. "Tentang apa, Kipandi?" bertanya Manggada. "Kalian masih belum mampu menilai dengan tepat akan kemampuan kalian sendiri," jawab Kipandi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka memang masih harus menilai lagi kemampuan mereka yang sudah meningkat setelah mereka berada di hutan dari purnama sampai ke purnama. Dalam pada itu, Kipandi pun berkata pula, "Agaknya Angger Manggada masih terkejut melihat serangannya yang hampir saja membunuh orang yang bertubuh raksasa itu. Seandainya daya tahan orang itu tidak cukup tinggi, maka ia tentu sudah tidak tertolong lagi." Manggada mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa ia masih belum tahu pasti seberapa tinggi tataran ilmu serta kekuatan tenaganya setelah ia melakukan topo ngidang. Namun hal itu juga tergantung kepada kemampuan serta daya tahan lawannya. Tetapi Manggada dan Laksono memang menyadari bahwa mereka harus melakukan pengamatan lebih seksama tentang peningkatan ilmu mereka itu. "Kita akan melakukannya setelah kalian berada di rumah nanti," berkata Kipandi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk mengiyakan. Dengan sungguh-sungguh Manggada berkata, "Kami tentu akan sangat berterima kasih Kipandi. Jika pada suatu saat Paman melihat bagaimana kami dapat meningkatkan kemampuan kami, maka Paman tentu akan sangat bergembira. Sudah tentu Ayah juga." "Semuanya itu sudah tentu sebagian besar tergantung kepada kalian berdua sendiri,"
kemauan kalian serta tenaga dasar yang ada di dalam diri kalian, berkata Kipandi. Lalu katanya pula, tetapi tentu saja dengan harapan bahwa apa yang telah kalian miliki itu akan berarti bagi sesama, bukan sebaliknya, justru merugikan sesama. Manggada dan Laksono masih saja mengangguk-angguk. Beberapa kali mereka mendengar petunjuk itu, bukan saja dari Kipandi, tetapi juga dari guru mereka, dari orang tua mereka, dan bahkan dari Kiai Gumroh. Demikianlah, mereka bertiga pun telah melanjutkan perjalanan mereka, justru menjauhi Pajang. Mereka telah berjalan lagi di antara bulak-bulak sawah. Kehidupan mulai nampak berbeda dari kehidupan di kota yang sibuk. Jalan-jalan tidak lagi terlalu ramai. Tatanan rumah dan halaman, bahkan sifat dan kebiasaan penghuni-penghuninya. Semakin jauh mereka dari kota, maka mereka tidak lagi merasa dikelilingi oleh kesibukan dan ketergesa-gesaan, tetapi juga tidak lagi dibayangi oleh kehidupan anak-anak muda yang menggelisahkan. Meskipun jumlah mereka sebenarnya terhitung kecil, meskipun sebenarnya kenakalan itu ada di mana-mana, tetapi karena kehidupan di kota yang berbeda dengan kehidupan di luarnya, maka wujud kenakalannya pun berbeda pula. Dalam pada itu, agaknya Kipandi pun sedang memikirkan sikap anak-anak muda yang baru saja ditemuinya. Dengan nada rendah Kipandi itu pun berkata, "Angger berdua, di sepanjang perjalanan kita, maka kita sudah melihat berbagai macam sikap dan sifat anak-anak muda. Anak-anak muda yang ada di sekitar Kiai Gumroh. Kau kenal anak-anak muda yang nakal, bahkan keterlaluan, sehingga sudah merugikan banyak orang seperti Rambatan. Tetapi kau kenal juga dengan anak-anak muda yang baik di padukuhan itu. Kau kenal juga Darpati dan Wini. Manggada dan Laksono menjadi termangu-mangu sejenak. Ternyata banyak hal yang diketahui oleh Kipandi. Agaknya Kipandi dapat membaca perasaan anak-anak muda itu. Katanya kemudian, "Aku mengetahuinya dari sedikit pengamatanku, namun juga dari cerita Kiai Gumroh." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Kau lihat, anak-anak muda di perjalanan kita ke Pajang, sebelum dan sesudah kita melampaui hutan itu. Sehingga dengan demikian, maka kau akan dapat membuat perbandingan-perbandingan. Justru kalian juga termasuk anak-anak muda. Maka kalian tentu mempunyai kesempatan untuk menentukan sikap dan pilihan bagi jalan kehidupan kalian." Manggada dan Laksono itu pun mengangguk-angguk, sementara Kipandi berkata, "Memang ada di antara anak-anak muda yang memilih untuk hidup dalam kesenangan dan kepuasan keduniawian yang dapat langsung dirasakannya sesaat. Tetapi ada juga yang meletakkan harapannya pada masa depan. Bahkan ada yang memikirkan ruang lingkup kehidupan yang lebih luas dari kehidupan dirinya sendiri." Manggada dan Laksono mendengarkan keterangan itu dengan bersungguh-sungguh pula. Agaknya Kipandi memang tersentuh melihat kehidupan anak-anak muda yang dijumpainya dalam perjalanan hidupnya. Dalam pada itu, maka mereka pun melangkah semakin lama semakin jauh dari Pajang. Mereka sudah berada di antara hijaunya tanaman di sawah dan pategalan.
Angin terasa sembilir berhembus mengguncang batang-batang padi muda yang nampak segar terendam di air yang tergenang. Wajah kedua anak muda itu menjadi semakin cerah, lebih-lebih lagi Manggada. Mereka sudah memasuki jalan yang langsung menuju ke padukuhannya, kampung halamannya. Laksono pun pernah mengunjungi pamannya itu, meskipun itu sudah lama terjadi. Tetapi lamat-lamat ia masih dapat mengenali jalan yang dilaluinya, karena agaknya masih belum banyak perubahan. "Perjalanan kita sudah menjadi semakin dekat," berkata Manggada dengan wajah yang memancarkan kegembiraannya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Keluarga kalian tentu akan bergembira pula menerima kedatangan kalian." "Iya, jika saja ayah tahu bahwa kami sudah agak lama berangkat dari rumah paman, maka ayah dan ibu tentu sudah menunggu-nunggu dengan cemas. Kedatangan kami tentu akan sangat menggembirakan mereka," desis Manggada. Ki Pandi mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya ia akan ikut bergembira melihat pertemuan antara anak-anak muda itu dengan kedua orang tuanya. Demikianlah ketika mereka mendekati padukuhan Gemawang yang terletak di Kademangan Kalegen, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Sudah lama Manggada meninggalkan Kademangan Kalegen, sementara Laksono juga pernah mengunjungi pamannya ketika ia menginjak remaja. Terasa angin yang sejuk berhembus perlahan menggoyang dedaunan padukuhan Gemawang yang merupakan bagian dari Kademangan Kalegen nampak tenang di kejauhan. Pohon nyiur yang berdiri berjajar di batas padukuhan seakan-akan melambai menyambut kedatangan Manggada dan sepupunya, Laksono. Ketika mereka memasuki regel padukuhan di bawah lindungan bayangan pepohonan, Manggada menarik nafas sambil berdesis yang seakan-akan hanya ditujukan kepada dirinya sendiri saja. Alangkah sejuknya udara di kampung halaman. Namun Laksono yang mendengarnya berdesis juga. "Iya, alangkah sejuknya." Bahkan Ki Pandi pun menyahut, "Setelah kita berjemur di panasnya matahari menjelang sore hari, maka berlindung di bawah bayang pepohonan memang terasa sejuk sekali." Laksono yang justru berjalan di depan berkata, "Aku masih ingat dengan jelas kemana kakiku harus melangkah." Manggada tertawa. Katanya, "Hahaha, kau tentu masih ingat jalan-jalan di padukuhan Gemawang, bahkan di Kademangan Kalegen. Bukankah kau pernah berada di sini untuk beberapa lama ketika itu?" "Iya," jawab Laksono. "Belum banyak terdapat perubahan sampai sekarang ini." Namun tiba-tiba Manggada mengerutkan dahinya ketika ia melihat seorang anak kecil berlari ketakutan melihat kehadiran mereka. Bahkan kemudian ia sempat memperhatikan halaman di sebelah menyebelah jalan. Dari regol-regol halaman, ia melihat beberapa buah rumah yang pintunya tertutup rapat. Bahkan halaman-halaman rumah dan jalan-jalan pun rasa-rasanya terlalu sepi. Tidak seorang pun dijumpainya di jalan-jalan. Anak kecil yang dilihatnya itu justru berlari ketakutan dan hilang di balik regol. Ketika ia berpaling kepada Ki Pandi, maka dilihatnya dahi Ki Pandi pun berdesis. "Apakah sejak dahulu padukuhan ini terlalu lengang?" "Tidak," jawab Manggada. "Padukuhan ini terhitung padukuhan yang besar.
Jalan ini merupakan jalan induk yang paling banyak dilalui orang di padukuhan ini. Betapa sepinya sebuah padukuhan, tetapi tentu tidak sesepi ini. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, apakah ada sesuatu yang membuat padukuhan ini terlalu sepi? Memang mungkin Ki Pandi, tetapi apa? Sahut Manggada. Ki Pandi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun bertanya, apakah rumahmu berada di sisi lain dari padukuhan ini? Bertanya Ki Pandi. Rumah kami ada di tengah-tengah padukuhan, jawab Manggada. Ki Pandi mengangguk-angguk, tetapi ia tidak berbicara apapun lagi. Ketiga orang itu berjalan semakin ke dalam, namun suasananya masih saja tetap lengang. Mereka semakin berdebar-debar ketika melihat seorang anak yang akan berlari melintasi jalan padukuhan. Tetapi ketika anak itu melihat mereka, maka ia pun segera berbalik dan berlari masuk ke dalam regol halaman rumahnya. Ketiga orang itu memperhatikan keadaan itu dengan dahi yang berkerut. Teka-teki itu, rasa-rasanya semakin menggelitik. Namun ketegangan perasaan mereka menjadi berkurang ketika mereka melihat seorang yang berjalan sambil membawa cangkul di pundaknya. Orang itu pun nampaknya agak tergesa-gesa, sehingga langkahnya pun menjadi panjang-panjang. Paman Wangking, desis Manggada yang mempercepat langkahnya pula. Beberapa langkah sebelum mereka berpapasan, orang itu tiba-tiba telah berbelok turun ke jalan yang lebih kecil. Namun Manggada itu berlari-lari mendapatkannya sambil memanggil namanya. Paman! Paman Wangking! Orang itu memang berhenti, wajahnya menjadi tegang. Namun dengan tajamnya ia memandangi Manggada yang berlari-lari mendapatkannya sambil bertanya. Paman, apakah paman tidak ingat lagi kepadaku? Kau siapa? Bertanya orang yang dipanggilnya Wangking itu. Aku, Manggada. Manggada? Kaukah itu? Ya paman, aku Manggada. Paman ingat sekarang? Orang itu meletakkan cangkulnya, ditepuknya pundak Manggada sambil berkata, kau sudah sebesar ini sekarang. Hampir saja aku tidak mengenalmu lagi. Di mana saja kau selama ini? Aku berada di rumah paman, jawab Manggada. Lalu katanya, ini adik sepupuku dan ini Ki Pandi, seseorang yang banyak membantuku dalam perjalanan hidupku. Orang itu berpaling kepada Ki Pandi sambil mengangguk hormat. Sementara itu Ki Pandi pun berkata, adalah kebetulan bahwa kami menempuh perjalanan yang searah. Jika ada kesempatan, silakan singgah di rumahku Ki Pandi, berkata orang itu. Rumahku tinggal beberapa langkah saja dari sini. Terima kasih Ki Wangking. Besok aku akan memerlukan singgah, jawab Ki Pandi. Aku sudah agak lama meninggalkan ayah dan ibu paman. Aku ingin melihatnya lebih dahulu. Besok aku antar Ki Pandi singgah di rumah Ki Wangking, berkata Manggada. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi rasa-rasanya padukuhan ini menjadi sangat sepi sekarang paman. Biasanya rumah-rumah belum menutup pintu di saat seperti ini. Sebentar lagi senja turun, jawab Ki Wangking. Iya, tetapi suasananya terasa lain sekali dengan hari-hari yang pernah aku saksikan di padukuhan ini beberapa tahun yang lalu, berkata Manggada kemudian. Bahkan aku melihat anak-anak yang ketakutan melihat kami lewat. Ki Wangking pun melihat sekelilingnya. Rasa-rasanya memang aneh bahwa orang itu nampak gelisah. Padahal sejak
dilahirkan, Ki Wangking tinggal di padukuhan itu. Bahkan kemudian katanya, "Baiklah Manggada, pulanglah. Ayah dan ibumu tentu sudah menunggu." Namun kemudian ditambahkannya, "Menurut pengetahuanku, di rumahmu kini sedang ada tamu. Tetapi aku kurang tahu siapakah tamu di rumahmu itu." "Tamu?" bertanya Manggada. "Iya, tetapi saatnya memang agak kurang tepat. Tetapi tamu di rumahmu itu tentu tidak tahu apa yang sedang terjadi di padukuhan ini," berkata Ki Wangking. "Apakah yang sebenarnya terjadi?" bertanya Manggada. "Ayahmu akan dapat mengatakan kepadamu nanti. Cepat-cepat sajalah pulang," berkata Ki Wangking. Namun kemudian ia pun berkata dengan nada gelisah, "Marilah, aku juga ingin segera sampai ke rumah." "Terima kasih Paman," sahut Manggada. Ternyata Ki Wangking itu pun segera melangkah sambil menjinjing cangkulnya. "Marilah anak-anak muda, marilah Ki Pandi, aku tunggu kalian singgah." Manggada, Laksono dan Ki Pandi menjadi semakin heran. Namun kemudian mereka pun segera melanjutkan langkah mereka. Mereka justru semakin ingin cepat-cepat sampai ke rumah Manggada untuk mengetahui apa yang tengah terjadi di padukuhan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.